Udah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Remoni Manurasari akan mencari salah satu asisten lab Rosman. Perkenalkan, Saya Arinul Farahma, salah satu asisten lab proses manufaktur di Fakultas Teknik Industri. langsung aja pertanyaan pertama. Apa sih profil Anda sebagai bagian dari laboratorium Rosman? Saya di sini adalah salah satu anggota divisi praktikum, yaitu dengan job description-nya yaitu melakukan dan mengkoordinasi untuk kegiatan praktikum di lab sendiri. Lalu laboratorium Rosman itu seperti apa? Apakah sama dengan laboratorium lainnya? Jadi laboratorium proses manufaktur ini adalah salah satu laboratorium yang dimiliki oleh Fakultas Rekayasa Industri Telkom University yang berfokus pada bidang manufaktur. Jadi kegiatan utama di lab ini adalah salah satunya melakukan kegiatan praktikum, terus melakukan pelatihan internal maupun eksternal, juga melakukan riset mengenai proses manufaktur, serta semua kegiatan yang terkait dengan proses manufaktur yang ditunjang dengan menggunakan mesin CNC. Lalu visi misinya dari lab itu sendiri apa? Visi Lab Rosman itu menjadi pusat kegiatan praktikum dengan penelitian di bidang kajian proses manufaktur yang inovatif dan produktif. Sedangkan misinya yaitu menyelenggarakan praktikum yang menarik dan inovatif untuk mendukung pemahaman materi perkuliahan. Yang kedua, melaksanakan penelitian, kompetensi, dan pelaksanaan tugas akhir di bidang manufaktur. Dan yang terakhir, melaksanakan pelatihan sertifikasi dan kerjasama industri. Lalu rekrutasinya itu kan di awal-awal sebelum Teteh hari ini itu masuk di laboratorium Rosman. Nah, awalnya kan nggak tahu ya rekrutasinya seperti apa, tapi setelah masuk pasti tahu kan rekrutasinya seperti apa. Ya, jadi sebenarnya untuk rekrutasi lab sendiri itu terbagi dari beberapa tahap. Yang pertama itu adalah penyeleksian berkas-berkas yang harus di seleksi, yaitu salah satunya adalah berkas yang menyangkut dengan IPK, kayak gitu, administrasinya. Terus ada juga setelah rekrutasi tersebut ada tahap uji tulis, di mana calon asisten itu akan melakukan ujian tulis mengenai proses manufaktur. Sama terus tuh mereka akan uji mesin, jadi mereka membuat sebuah proyek untuk diuji langsung di mesin, karena kita adalah proses manufaktur sehingga calon asisten harus mengetahui dan mengerti tentang mesin CNC. Yang terakhir adalah tahap wawancara, di mana asisten akan mewawancarai calon asistennya dan beberapa pertanyaan. Terus harapan kedepannya buat lab Rosmannya sendiri dari asisten apa? Harapannya untuk asisten yang akan datang nanti yaitu asisten yang berkompeten, yang mau belajar, yang bisa bekerja sama, terus dapat bisa membagi waktunya, loyal dan mau bekerja. Karena mengapa masuk ke lab itu intinya tuh kita tuh di sini tuh bekerja gitu. Nah, kan setiap rekrutasi itu pasti ada proses seleksinya. Terus kita udah dapet asistennya siapa aja. Terus kalau misalnya mau koordinir itu gimana ya, kan nggak banyak juga yang jadi asisten, puluhan juga. Ya puluhan, Berapa? 2 angkatan. Kalau ada 2 angkatan sekitar 29. Nah, kan beda angkatan, gimana caranya biar terkoordinir gitu kalau misalnya ada kegiatan? Nah, di sini juga kan di lab ini kan pastinya ada struktur organisasi, dengan setiap divisi itu memiliki job desk masing-masing. Yang pertama itu diketuai oleh koordinator asisten, terus dengan dibawahi oleh admin, lalu human interaction seperti humasnya, terus ada juga RSS bagian riset, praktikum, dan juga event seperti itu. Jadi ada divisi HI yang dimana mereka tuh bertugas untuk menjadi
penampung kita gitu, maksudnya jika ada komunikasi yang harus dikomunikasikan, jadi kita ngomongnya ke HI. Oh. Lalu keuntungannya apa sih dari internalnya sama eksternalnya THR ini? Keuntungan Iya, keuntungan dari diri sendiri sama dari keuntungan dari labnya. menjadi Mungkin gaji kali atau oh lebih iya, lebih karena berpengalaman. ya di sini kan kita yang seperti sudah disebutkan, kita kan bekerja di sini, jadinya kita mengikuti sistematika untuk jadi asisten itu kan pertama ada rekrutasi terlebih dahulu, lalu ada training karena kita akan mempraktikumin orang, jadinya kita harus punya basic teori juga, punya training, terus nah di sana setelah itu kan dari fakultas sendiri kita dikasih kompensasi, di mana kita dikasih gaji. Lalu gimana caranya asisten mengevaluasi performa salah satu asisten yang tidak baik? Jadi performanya menurun dibandingin awal. Iya, jadi kalau di lab kami sendiri itu tuh ada evaluasi yang dilakukan di forum gitu. Jadi kita akan buat forum di mana kita mengevaluasi diri sendiri dulu, terus kita mengevaluasi teman-temannya yang lain kayak gimana. Biasanya sih itu dilakukan tuh di awal-awal masa jabatan kita gitu, sama di akhir-akhir masa jabatan kita kayak gitu. Terus keuntungannya dari diri sendiri nih, keuntungannya kenapa sih jadi asisten gitu? Lalu untungnya apa buat TTR ini? Keuntungannya sih kita tuh kalau jadi asisten kita pertama memiliki pengalaman untuk bekerja, karena kan kita di sini juga digaji, berarti maka kita bekerja terus kita tahu dunia profesional gimana, walaupun baru lingkungan kampus tapi sudah apa sih lingkungan kampus tapi kita di sini kerja kayak gitu, terus profesional juga, bersikap profesional di sini. Terus lebih ke kita bisa belajar untuk sharing ke adik-adiknya, cara ngepraktikumin kayak gitu. Ya udah, kayaknya udah cukup aja wawancaranya, saya sudah mencakup semua pertanyaan. Terima kasih sudah meluangkan waktunya buat kita diwawancarai. Semoga wawancara ini bermanfaat untuk kedepannya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.